perhitungan khusus yang nanti kita akan dalami. Kalau saya Pak, baik Bapak Arbida dari Metro TV, izin Pak mikrofonnya boleh dinaikkan sedikit karena tadi ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama Pak, ini tadi dikatakan bahwa AB adalah otak begitu ya Pak dari produksi ini begitu atau pemberi pesan ini, apakah juga melakukan produksi uang palsu ini di tempat lain begitu Pak atau hanya di sini? Kemudian yang kedua adalah bagaimana perekrutan awal mulai mendapatkan informasi tersebut, karena ini menarik begitu, 2 dari 3 orang yang dipekerjakan adalah residivis hal yang sama tahun 2022 dan 2019, berarti artinya si AB ini mendapatkan info dari mana begitu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi nanti seperti apa yang akan dilakukan kolaborasi bersama dengan Bank Indonesia. Yang keempat adalah aktivitas setiap harinya selama 4 bulan ini seperti apa begitu Pak yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut kepada Polda Metro Jaya. Apakah memang ada aktivitas yang sangat mencurigakan atau memang ini sangat tertutup sekali begitu, tidak ada aktivitas keluar masuk di rumah ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak dari Metro TV. Ya, jadi pertama tadi kita akan kembangkan ya terkait dengan AP. Ya, sementara ini keterangannya memang berdasarkan juga bukti per bulan yang ada. Yang bersangkutan adalah yang mendanai. Founder. Ya, foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan. Mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan ya dengan jaringan jaringan yang lain ya dengan karena di antara empat itu ada 2 residivis. Mereka ini namanya jaringan ya. Jadi pada saat salah duanya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan ya kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama ya, yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga mumpuni, karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut, dan juga yang punya kemampuan khusus ya, terutama ya yang pernah aktivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat pencetak ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan ya untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya ya kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya akan menyampaikan ya untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang ya bisa dilakukan secara visual, yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak polisian. Terakhir, aktivitas Pak mencurigakan. Oh ya, terkait dengan aktivitas yang ya, jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya kita masuk ya. Memang mereka ini tinggal secara tertutup, dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami. Bedanya lantai 1 sama lantai 2 apa Pak? Lantai 2 tempat istirahat, nanti bisa Mbak Kelly ngatur ke atas, bisa dilihat. Padir. Panggilan pelaku berarti tinggal di sini, indikasi. Lalu kejahatan ini kan masuk extraordinary threat. Apakah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, atau memang ada aktor tanda kutip intelektual yang terus menerus mengupayakan melemahkan rupiah? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan itu. Ya, mau Pak. Pelakunya WNI ada WNA. Gimana? Pak. Radio Elcita Pak. Ya. Jadi ini tentunya kita akan dalami ya. Tadi yang kami sampaikan di awal bahwa untuk memproduksi itu ada keuntungan 1:3 ya. Jadi sementara itu baru keuntungan kita. Saya belum bisa dalami ya, apakah itu untuk melemahkan rupiah dan segala, tentunya akan berdampak ya kalau pihak kepolisian tidak melakukan upaya
pencegahan ya atau mendiamkan atau tidak mengungkap ini akan ya apa akan mengarah kepada hal yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian tadi ya untuk pelakunya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Ini kan sudah ditempat Ya. tidak ada informasi atau kan ini kan pembongkaran berasal daripada informasi masyarakat ya Pak. Ya tentunya juga kita ada strategi untuk penyelidikan yang nggak bisa diungkap ya. Dan hari yang kita lakukan yang kemarin itu tentunya sudah berdasarkan aturan, berdasarkan bukti permulaan, alat bukti, ya, sehingga kita tentunya melakukan pada penindakan pada malam hari kemarin. Sudah cukup? Saya rasa itu ya rekan-rekan, silakan nanti diatur teman-teman yang akan mau meliput khusus, silakan diatur dan kami luruskan kembali bahwa temuan lembar kertas menyerupai pecahan rupiah 100.000 ini sebanyak 360.000 lembar. Nah, saya minta rekan-rekan silakan untuk meliput kegiatan ini, kita beri kesempatan tetapi tidak masuk secara serempak keseluruhan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bisa ya, saat ini Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang melakukan pengungkapan uang palsu sebanyak 36 miliar. Dan penangkapan ini juga di lokasi pergudangan Kecamatan Kecamatan Serpong pada siang ini. Nah, sini terlihat barang bukti uang palsu lembaran 100 ribuan. Terlihat di meja yang bertumpuk yang belum di mesin pencetak uangnya. Dan untuk sementara ini belum diizinkan untuk masuk ke dalam, hanya di sini saja untuk pengambilan gambar. Dan ini juga ada juga alat pencetakan uang, tuh. Ada pewarnanya juga seperti itu. Dan terlihat juga media sedang mengabadikan dan menunggu untuk masuk ke dalam. Dan juga anggota Reserse Kriminal Polda Metro Jaya saat ini berada juga di lokasi. Dan anggota polisi cetakan uang lembaran 100.000 rupiah yang saat ini menjadi barang bukti. Dan uang ini sebanyak 36 miliar. Dan untuk angkanya
Itu ada 3 pelaku yang sudah diamankan dengan Polda Metro. Dan di sini handphone milik pelaku. Handphone milik pelaku di sini juga dapat, nah itu uang lembaran capaian yang belum dipotong-potong. Ya ini bentuk-bentuknya. Dan ini juga mesin cetak uangnya. Dan terlihat ini uang 100 ribuan ini persis dengan uang asli. Dan ini yang belum dipotong-potong. Dan ini yang dipotong. Dan dulu ya, mohon maaf ya. Siap mana? Siap mana? Dan untuk saat ini untuk masuk ke dalam sudah tidak bisa karena dijaga pihak kepolisian. Ya. Di pergudangan Kecamatan Setu di sini. Dan banyak juga media yang sini sudah standby. Dan terlihat anggota BRIMOB yang sudah selesai pengungkapan menuju arah balik ke Polda Metro Jaya. Pastikan baik. Ini lagi live. Ini lagi live. Ini lagi live. Ini udah nggak apa-apa sih. Iya, tapi ya. Kita dengar di dalam, terbegini di dalam. Tapi itu terjadi.
benang pengaman, ya, kualitas ke berita. Apa yang begitu membahayakan? Dan palsu ini Jadi ya, awang lihat ini sudah hampir menyerupai ya, dan kita sudah melakukan pemeriksaan dengan bank yang kita pakai ya, ada yang sangat kualitasnya bagus. Ya, bagian juga. Jadi Ngejar komendan ya dan ya.
Abang iya. Kita sudah kan ke Bumi Sadayan. Di Bumi Sadayana. Tahu. Wah, angkot-angkot dengan Bumi Sadayana. Makan nih. Ibu suruh bilang aja apa udah bawa pet bang.
Banyak dong. Sudah saya kirim tadi katanya. Hadir. Kita lihat di mana. Iya. Itu lihat dong YouTube bang. YouTube. Oh, boleh. Langsung nempak bang. Oh, nembak doang. Iya, dia langsung. Kita ada posting. Hadir ini, hadir. Hadir nih. Udah ngobrol aja. Mau masuk kan? Oh, udah berapa? Udah berarti ya? Ya. Ya. Oke. Siapa dia? Oke sih. Tadi bisa dijelaskan terkait pengungkapan uang palsu ini seperti apa saat ini? Ya, jadi tadi malam kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan, ya melakukan pengungkapan kasus pengungkapan uang palsu ya sejumlah 360.000 lembar atau senilai 36 miliar.
Kemudian di lokasi tersebut ya, Kecamatan Tetu ya, lokasi pergudangan Tenox ya, Taman Tekno ya, Kota Tangerang Selatan, kita mengamankan 3 orang tersangka di dalam gudang yang ditemukan barang bukti jumlah 360.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 ya. 3 orang tersebut ya, di mana 2-nya adalah residivis ya, yang mempunyai peran untuk memproduksi uang palsu semenjak 4 bulan yang lalu. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan ya, dan juga petunjuk lainnya, kita bisa mengembangkan kepada pihak yang memesan atas inisial AB di wilayah BIK ya. Kemudian juga tentunya nanti kita akan kembangkan juga kepada pelaku-pelaku yang memang berkaitan dengan produksi uang palsu tersebut. Dan juga di samping uang palsu tersebut, kita juga bisa mengamankan alat untuk memproduksi, di mana nilai alat tersebut itu kurang lebih 1 miliar. Dan tentunya yang bersangkutan akan dipersangkakan dengan pasal KUHP 374 dan juga 375, serta juga akan kita kenakan di Undang-Undang Mata Uang. Dan untuk dari pengakuan pelaku ini udah berapa lama Pak Dir? Yang bersangkutan sudah kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kita amankan ini ya, ini informasinya belum beredar ya. Jadi ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ketua Perbankan, Direktorat Binasa Polda Metro Jaya ya, tindakan yang tepat ya, yaitu pencegahan sebelum uang ini beredar. Karena kita sudah mendapat informasi juga ini akan digunakan, dimasukkan ke dalam salah satu pihak perbankan yang memesan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dir ya. Cukup. Waduh. Tombol. Izin Bang. Lagi lihat. Iya. Iya.